Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Rahmati Permana. Saya dari kelas Prodi Manajemen Reguler Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan melanjutkan kembali video tutorial pada tugas akhir, yaitu pertemuan ke-14. Saya akan mengerjakan praktik tentang materi korelasi, regresi, dan juga koefisien determinasi. Untuk korelasi sendiri yaitu salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Sedangkan regresi yaitu satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Yang terakhir yaitu koefisien determinasi, merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Dan ini untuk suatu rumus perhitungannya. Kita langsung saja ke Excel untuk pengerjaannya. Nah, di sini sudah terdapat sebuah tabel yang saya sudah buat sebelumnya. Dan di sini ada sheet X dan Y, X2 dan Y, X1 dan X2, dan juga berganda. Kita akan mengerjakan X1 dan Y dulu, yaitu kualitas pelayanan permadani di X1 dan jumlah pembeli Y. Di sini sudah terdapat keterangan tingkat keeratan korelasi. Kita langsung saja isi korelasi. Kita ke data, kemudian data analis. Kemudian yang pertama kita akan isi korelasi, yaitu correlation. Nah, untuk input range-nya kita ini semuanya blok. Kemudian output range kita isi di sini untuk mengisi korelasinya. Oke. Nah, di sini sudah terdapat sebuah isi korelasinya, yaitu dalam keterangannya berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Artinya bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan mendapatkan jumlah pembeli. Kemudian untuk mengisi regresi sama kita ke data analis, kemudian ke regression. Oke. Input yang Y. Kemudian X. Kita checklist. Output range-nya kita taruh di sini. Nah, ini untuk isi regresi. Keterangannya, pengaruh kualitas pelayanan X1 terhadap jumlah Y dapat diketahui melalui koefisien determinasi yaitu R 0,43. Kemudian untuk R square-nya yaitu 0,1625. Artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli 16,25% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 83,75%. Dan ini untuk suatu rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah B X1. Nah, yang ini A-nya untuk yang ini kemudian ditambahkan dengan BX1 yang ini dan dikalikan dengan 50 didapat dari tingkat nilai tertinggi dari kualitas pelayanan permadani X1. Jadi jika kualitas pelayanan ditingkatkan sebesar 100% yaitu 50, maka jumlah pengunjung sebesar 454,62. Nah, ini untuk pengerjaan X1 dan Y sudah. Kemudian lanjut ke X2 dan Y. Langsung saja kita ke isi korelasi. Input range ya ini. Kemudian diisi di sini. Nah, ini untuk isi korelasinya dengan catatan atau keterangan berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli.
Artinya bila jumlah pengunjung ditingkatkan maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Dan ini untuk korelasinya sangat kuat. Kemudian kita isi regresi ke regression. Nah, di sini sudah, tapi kita harus ulangi. Kemudian untuk X, ini checklist, kemudian kita taruh isi regresi di sini. Oke. Dan ini sudah ada hasil isi dari regresi. Keterangannya itu pengaruh jumlah X2 terhadap jumlah pembeli Y dapat diketahui melalui koefisien determinasi, yaitu dengan R-nya 0,787 ini. Kemudian R square-nya 0,69. Artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli 61,91% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 38,09%. Ini untuk keterangan persamaan jumlah rumusnya. Ya, sama seperti tadi rumusnya. Nah, yang ini ditambah dengan ini dikalikan dengan 50 sama dengan 8.993. Ini sudah selesai untuk X2 dan Y, kemudian X1 dan X2. Langsung saja kita isi ke data analis, correlation. Nah, yang ini kita ulangi, kita blok. Kemudian kita checklist label, output range-nya kita taruh di sini. Nah, ini untuk isi korelasi X1 dan X2. Artinya berdasarkan tabel keratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat lemah antara kualitas pelayanan dan jumlah pembeli. Artinya bila kualitas pelayanan ditingkatkan maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Langsung ke isi data regresi. Regression. Kita ulangi untuk Y yang ini. Kemudian X-nya yang ini. Dan kita taruh di sini. Nah, ini untuk isi regresi X1 dan X2. Keterangannya pengaruh kualitas X1 terhadap jumlah pengunjung X2 dapat diketahui melalui koefisien determinasi, yaitu R-nya 0,181. Untuk R square-nya 0,033. Artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli 3,27% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 96,73%. Ini untuk persamaan rumus X1 dan X2. 28 ditambah dengan 0,286 dikalikan dengan 60, hasilnya 42.871. Nah, ini sudah selesai X1 dan X2, kemudian lanjut ke berganda. Langsung saja ke data. Correlation. Kita blok semuanya. Kemudian kita taruh posisinya di sini. Nah, ini untuk korelasi berganda. Keterangannya berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Artinya kualitas pelayanan ditingkatkan maka dapat meningkatkan jumlah pembeli. Kemudian lanjut ke regresi. Yang Y kita blok, kemudian X-nya blok dari X1 dan X2. Lanjut kita isi di sebelah sini. Nah, ini untuk isi regresi berganda.
Untuk keterangannya itu pengaruh kualitas pelayanan X1 dan jumlah pengunjung X2 terhadap jumlah pembeli Y dapat digunakan rumus determinasi yaitu 0,89 kuadrat untuk R squared. Diperoleh hasil sebagai berikut. 0,4747 artinya pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli 47,47% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 52,52%. Ini untuk persamaan rumusnya yaitu Y A ditambah B X1 dan B X2. Nah ini ditambah dengan ini ditambah dengan jumlah pengunjung X2 kemudian dikalikan dengan 50 hasilnya 8.538. Nah ini sudah semua. Untuk yang berganda semuanya sudah saya isi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.